Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas psikografi para nabi. Kelas di mana kita membahas ya aspek-aspek kehidupan para nabi dari sisi psikologisnya, kisah-kisah para nabi yang bisa kita ambil insight dan hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini bersama-sama belajar kembali bersama guru-guru kita ya Kang Zen Permana dan insya Allah nanti Pak Asep Hairul Gani. Semoga teman-teman semua di sini diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, diberikan kemudahan ya dalam menjalani segala urusannya, dan juga diberikan kemudahan dalam memahami kisah-kisah yang akan disampaikan nanti, supaya kita bisa belajar, mengambil hikmah, mengambil insight untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah membahas kisah Nabi Ilyas ya, kisah yang mungkin jarang dibahas di Al-Quran, sedikit sekali referensinya gitu ya, dan mungkin lebih banyak dari tradisi-tradisi Israiliyat gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisahnya Nabi Ilyasa. Cuman beda satu huruf aja ya, Ilyas, Ilyasa gitu. Nah, tapi ternyata kisah Nabi Ilyasa juga jarang ya, dan nggak begitu banyak ditemukan gitu di Al-Quran. Dan sekali lagi, lebih banyak ditemukan kisah-kisahnya di Israiliyat gitu. Nah, apa nih? Ada kemiripan apa nih? Karena ternyata kalau nggak salah Nabi Ilyas ini murid ya, muridnya Nabi Ilyas gitu, penerus Nabi Ilyas dalam dakwah dan masih ditugaskan untuk berdakwah ke kaum yang sama ya, ke kaum yang sama Bani Israel di Balabak itu. Baik, kalau begitu karena Kang Zen juga sudah hadir di tengah-tengah kita, kita langsung saja mulai kelas di pagi hari ini. Mangga, Kang Zen. Oke, Nun, Kang Adit, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga sehat berkah selalu ya. Kita akan ngomongin soal Nabi Ilyas ya. Yang kurang lebih mirip sama Nabi Ilyas ya. Nanti aku bakal bahas dulu profilnya, profil psikologisnya seperti apa, lalu insight apa yang bisa kita ambil ya. Nanti juga mungkin nanti Pak Asep akan bahas soal insight atau hikmah ya, keterkaitannya sama konsep-konsep atau teori-teori dalam psikologi seperti apa. Teman-teman, eh nggak banyak sebetulnya yang bisa dibahas, tapi perannya penting. Bayangin ya, bayangin perannya penting, tapi kenapa nggak seru gitu ya? Kan ini bukan seru-seruan ya. Jadi eh apa namanya? Aku kan sambil sering juga nyeritain ke anak-anak ya tentang kisah-kisah ini. Terus eh tetehnya sama abang kan punya ensiklopedia Nabi juga. Terus mereka juga mungkin udah diceritain sama guru-gurunya di sekolah. Ah nggak rame kisahnya Ilyas sama Ilyasa mah. Biasanya yang gak rame itu justru paling penting, paling vital ya. Kenapa disebut vital tuh karena menghidupkan. Dia kemudian embracing embracing silence itu lebih sulit ya dibanding kemudian kita loud in the crowd gitu ya. Itu juga lebih sulit ya. Maka kita bahas tentang dua sosok yang secara profil juga sebetulnya nggak high profile. Mereka dua-duanya sangat low profile. Bukan tipe-tipe profil-profil yang kemudian outstanding secara psikologis gitu ya. Nah, justru ini yang ngaruh banget, dan konteks hadirnya dua nabi ini dalam kisahnya Rasulullah SAW itu penting ya untuk menjaga apa? Konsistensi itu jauh lebih penting ya dibanding nanti kemudian revolusi revolusi atau reformasi. Nah, ini kita coba bahas ya. Ilyasa, bismillah. Di Quran, Nabi Ilyasa ini muncul di dua tempat ya, kurang lebih bareng sama Zulkifli waktu itu di Al-An'am sama Sod ya. Al-An'am 86, Sod 48 kalau nggak salah ya. Jadi sama disebut dimension sama nabi-nabi besar lain. Ismail, Ilyasa, Zulkifli itu disebut bareng. Ah, disebut nabi yang paling baik ya, atau kemudian punya sifat yang baik ya. Jadi walaupun kisahnya nggak panjang, tadi balik lagi, kedudukannya tetap tinggi di dalam kenabian. Dimension sebagai nabi-nabi yang eh, nabi-nabi yang line up utama lah, bukan nabi-nabi yang kemudian bukan dua, kan ada yang wajib diketahui itu 25 tuh. Bukan Yusya, bukan Yusa, bukan Samuel, bukan Daniel. Mereka juga nabi, tapi mereka tidak wajib kita ketahui. Ini kisahnya dikit tapi wajib diketahui. Ilyas, Ilyasa.
ya, guru dan murid yang sama-sama berpengaruh banget dalam kisah pertumbuhan perkembangan kisah hidupnya Rasulullah SAW ya, yang sering diremehkan, yang underrated, padahal kemudian penting banget untuk bisa kita pahami sama-sama gitu ya. Nah, tadi sama Adit udah di share ya, di mention bahwa Nabi Ilyasa itu adalah murid sekaligus penerus dakwah. Ya, seriusan murid karena bukan cuma ditunjuk tapi memang membersamai ketika menghadapi Baal itu ya, si apa, Raja Ahad dan Jezebel itu ya. Eh, Ilyasa pun ikut menyaksikan ya. Nah, referensinya bisa kita baca ya di tafsir Ibnu Katsir ya, yang aku jadi referensi utama. Michael Lang sama Karen Armstrong juga soal prophet ya, Islamic prophetic, sama tafsir Qurtubi ya. Imam Qurtubi sama Imam At-Tabari aku juga baca terkait dengan nabi-nabi itu. Nah, dalam banyak riwayat, tapi mereka memang nggak mention itu. Kalau kisah-kisah soal nabi itu ya naratif, faktual, faktanya apa ya. Kalau kemarin Nabi Ilyas itu banyak banget kisah-kisah doif yang seru gitu ya. Karena memang ada gosipnya. Baik lagi ada gosip Nabi Ilyas mah abadi ya, tidak pernah disebutkan apa? Disebutkan disebutkan meninggal, tapi ternyata masih ada di riwayat-riwayat Rasulullah. Rasulullah ketemu dari Anas bin Malik dan lain-lainnya, walaupun ya itu hadisnya doif. Tapi yang jadi kunci utamanya adalah mereka diangkat Allah itu untuk dakwah tetap ke Bani Israel. Dan dua-duanya bukan tipe nabi yang kemudian mengajarkan tauhid pada masyarakat yang belum beriman. Ini mah mereka sudah beriman, tapi malah kembali ke sesembahannya tadi ya. Eh, Kalau aku ngasih judul itu Ilyas dan Berhala Kolektif. Nah, Ilyasnya konsistensi ya dalam berdakwah. Nah, situasi umat pada Nabi Ilyas kayak gimana? Ya, kurang lebih mirip ya, masih sama-sama seperti Nabi Ilyas, masih terjadi kemerosotan yang luar biasa dari eranya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Kerajaan terpecah, konflik politik meningkat, ya penyembahan berhalanya menyebar karena butuh simbol-simbol yang bisa disembah ya tadi jadi balik lagi ke berhala. Ya, jadi kalau Ilyas mau melawan penyembahan Baal, ya Ilyasa melanjutkan karena masih kekeh. Susah buat dikasih tahu, masih kekeh ya. Nah, profil Ilyasa tuh kayak gimana? Nah, profil Ilyasa itu nabi yang kurang lebih profilnya mirip sama Ilyas ya. Dan teman-teman mesti tahu bahwa kalau kita cek nabi-nabi, ternyata semua nabi itu tidak berdiri sendiri. Mereka lahir, mereka semua, hampir semua itu lahir dari tradisi-tradisi mentorship ya. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa ya. Dan Ilyasa spesifik tumbuh dari pembinaan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ilyas. Nah, ini nanti aku akan aku bahas lebih detail ya. Ada transfer nilai antar generasi karena itulah hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyasa. Ya. Nah, berbeda sama nabi-nabi yang dramatis konfliknya kayak Musa, Ibrahim ya. Itu kan dramatis konfliknya tuh, sangat konfrontatif dua dua nabi itu ya, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ilyasa itu bukan tipe pemimpin yang kayak gitu, konfrontasional bukan. Tapi sabar, tekun, telaten, konsisten dan menjaga kesinambungan ya. Makanya tipe-tipe orang yang kayak begini mah silent teman-teman. Ya, ada tipe-tipe pemimpin yang sustaining leader ya. Pemimpin-pemimpin yang tidak kelihatan beledak-beledak ya, bebeledagan, tidak revolusioner, tidak reformatif, tidak konfrontatif, tapi ya terjaga dengan baik kesinambungan dakwah tuh. Nah, ini tipe yang kayak begitu. Jadi profil Ilyasa kurang lebih mirip sama Ilyas ya karena plek ketiplek, dan Ilyasa memodel dari Ilyas, maka yang didapatkan seperti itu. Nah, seringkali ya teman-teman, seringkali ya orang yang di dalam sejarah-sejarah itu, orang-orang yang terkenal itu orang yang memulai perubahan. Orang-orang yang terkenal itu seringkali orang-orang yang kemudian berada di puncak-puncak kejayaan ya, karena kemudian berhasil melakukan sesuatu, menyebabkan sesuatu, menimbulkan sesuatu, memunculkan sesuatu. Nah, dari kisah dua orang ini, Ilyas dan Ilyasa,
Allah pengen nunjukin ke Rasulullah bahwa orang-orang yang harus dan wajib dikenal itu bukan cuma orang-orang yang membangun, menciptakan, menginisiasi perubahan, tapi menjaga keberlangsungan perubahan itu juga penting dan sangat sulit bahkan. Nah, Ilyas sama Ilyasa jadi contoh buat Rasulullah ya. Jadi tiap kali ada sejarah kehidupan, orang yang memulai perubahan sangat terkenal. Orang yang menginisiasi atau merintis tuh luar biasa lah bombastis. Tapi yang ngejaga perubahan itu nggak banyak dikenal dan diketahui. Tapi Allah justru minta kita terutama ya dan kepada Rasulullah terutama itu untuk melihat hal itu, embracing hal itu ya. Nah, Ilyasa itu contoh pemimpin yang kayak gitu. Ya. Jadi bahkan di Israiliyat pun kurang lebih mirip sama ya. Melanjutkan dakwah tauhid, melanjutkan mukjizat ya, beberapa keajaiban-keajaiban juga kemudian muncul tapi tidak bombastis fantastis ya. Yang ada hubungannya sama organizing dan juga kemudian mengembalikan kepercayaan lewat bukti-bukti nyata gitu ya. Nah, pokoknya sebenarnya mau ngembaliin ke ajaran-ajaran kurang lebih Nabi Musa ya. Nah, makanya kalau Ilyasa itu dalam tradisi Yahudi Kristen itu sering disebut namanya sebagai Elisa sebetulnya. Ilyasa itu Elisa. Nah, tapi ya nggak ya itu kan bukan dari Islam ya, jadi kita nggak detail untuk bahas itu nantinya. Nah, terus yang perlu dipelajari dari Nabi Ilyas itu apa? Teman-teman tadi perubahan besar itu butuh penerus. Jadi gerakan tauhid itu nggak bisa berhenti di satu generasi. Nah ini justru yang pengen dibanding Ilyas yang berdakwah dari sisi bahwa oh orang mah udah taat, ini mau kembali ke laknat gitu ya. Nah kalau Ilyas sama mau ngajarin Rasulullah bahwa pembangunan antar generasi itu penting. Dan Rasulullah itu harus mulai mikirin pembangunan antar generasi gitu. Jadi harus ada generasi yang meneruskan, menjaga, sama menstabilkan. Jadi kepemimpinan yang baik tuh nggak selalu harus dramatis, babeledagan, jedar-jeder, diikutin sama kamera gitu ya, kayak Deddy Mulyadi. Nggak harus gitu. Kalem, tenang, santai. Contohnya siapa? Pramono Anung misalnya. Nggak kelihatan beritanya, cicing weh. Nggak tahu kerja, nggak tahu enggak ya. Sama kayak Kang Farhan. Tapi jangan-jangan orang-orang yang menjaga sus- sustainability itu kemudian nggak dapat eh, spotlight atau panggung ya. Nah, terus juga gini, proses mentorshipnya juga nanti nggak banyak dibahas ya. Tapi kalau bisa sangat mirip ya, Ilyas Ilyasa itu tuh nunjukin kesuksesan ya, menjaga nilai yang menjaga nilai antar generasi tidak hilang dan dilanjut itu luar biasa. Jadi ini yang menarik ya. Fase konfrontasi dan pembongkaran penyimpangan itu kemudian muncul agak muncul di Ilyas sedikit, tapi menjaga stabilitas nilai setelah perubahan itu Ilyasa tuh muncul. Nah, makanya aku pengen bahas yang ini sekarang. Mengapa teman-teman menjaga stabilitas itu lebih sulit daripada memulai perubahan ya. Nah, eh memulai perubahan itu kan heroik ya. Luar biasa kelihatan dapat spotlight. Menjaganya itu melelahkan. Kenapa? Satu ya, energi revolusi itu nggak bisa bertahan lama. Jadi ketika seorang nabi kayak Ilyas muncul, biasanya ada momentum moral tuh kan, ada momentum. Nah, momentum ini ngasih semangat, ngasih insight ke psikologi seseorang, ngasih spiritualitas, ngasih spiritus, terbakar diri kita. Tapi kalau momentum itu lewat, ya manusia kembali ke rutinitas biasa. Makanya jedar-jeder kejayaan Nabi Sulaiman itu kan luar biasa. Tapi setelahnya lihat, Nabi Ilyas yang harusnya punya puin kan gitu ya. Kalau ya kita lihat aja kejadian-kejadian kayak tahun baruan atau kemudian lebaran gitu ya. Piring-piring kotor kan banyak ya. Yang menjaga itu kan harus orang-orang di balik layar. Bukan yang kemudian muncul di panggung-panggung pesta, tapi orang-orang yang bisa membenahi, membereskan semua supaya semua kembali ke kejadian awalnya gitu ya. Nah, emosi kolektif juga menurun. Nah, semangat perubahan juga nanti memudar ya. Nah, makanya fase-fase stabilitator kayak Nabi Ilyas ini penting gitu ya. Terus gini, yang kedua adalah generasi penerus ya itu nggak menjamin perjuangan awal ya. Makanya kita udah berapa puluh tahun sih di reformasi kan nggak ada perubahan, malah kita kembali ke Orde Baru ya dengan pimpinan yang sekarang ya.
aktivis di teror nggak pernah diusut. Sekarang yang terbaru malah di sama-sama apa di kena apa tuh namanya air keras gitu ya. Jadi kalau generasi pertama itu ada penderitaan, perjuangan, pengorbanan, generasi kedua kan menerima hasil. Tapi hati-hati itu kelainan spiritual muncul, normalisasi penyimpangan muncul lagi, maka kembali ke jalur awal. Nah, jangan-jangan kita lagi di fase di mana kita kembali itu ke zaman-zaman Orde Baru. Itu juga mirip ya, Bani Israel setelah Nabi Daud Sulaiman itu jadi melempem lagi, balik lagi ke masa sebelum Nabi Daud dan Sulaiman. Ah, dan balik lagi, nah dan menarik tuh ya, Nabi Samuel ya yang sebelum Nabi Daud kan nggak muncul namanya ya, bukan salah satu nabi yang wajib diketahui. Kenapa ya? Karena dia nggak ada di fase yang kemudian penting untuk jadi pelajaran bagi Rasulullah dan bagi kita gitu. Nah, makanya kalau pemimpin perubahan inisiator perintis maka sering dihormati karena itu ya, jedar-jeder ceritanya, menggunung, panggungnya besar gitu ya. Tapi pemimpin-pemimpin yang stability itu ya itu harus sabar, konsisten, bekerja tanpa sorotan itu. Makanya nih kalau misalkan teman-teman penggemar sepatu juga ya, sepatu-sepatu yang performance itu pasti desainnya bagus, eksplosif ya. Tapi sepatu-sepatu yang stability ya stability shoes buat menyangga kaki, untuk berdiri lama, untuk jalan jauh, jalan lama. Itu biasanya desainnya biasa-biasa aja gitu, nggak mencolok, nggak menarik, nggak performatif. Ya karena tadi, tapi enakan, durability-nya lama gitu ya. Makanya pemimpin itu nggak harus kayak gitu semua. Dan ada di sini nunjukin bahwa Allah tuh mau nunjukin lewat kisah Ilyas dan Ilyasa bahwa pemimpin yang stabil tuh yang penting sabar ya, tekun, konsisten, walaupun tanpa sorotan besar. Nah ini menurut aku ya jauh lebih susah secara psikologis karena manusia mah seneng pengakuan-pengakuan cepat. Makanya kita senang juga kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang luar biasa mengubah gitu ya. Makanya kalau waktu itu kan pernah ngobrol sama Adit ya, Kang orang teh suka sama hal-hal atau hook-hook kayak gini. Mendapatkan 50 juta dalam 2 hari, misalkan kayak gitu kan. Mendapatkan 1 M dalam 100 hari pertama. Orang tuh suka seneng instan-instan. Pengakuan cepat. Padahal kan nggak bisa gitu. Ya. Dan gini, kenapa Quran nggak bahas detail juga terkait itu? Karena fungsi mereka dalam pelajaran kepada Rasulullah itu bukan dramatisasi yang berlebihan, tapi disebutkan untuk nunjukin bahwa mereka adalah orang-orang soleh yang konsisten menjaga tauhid, yang nggak perlu pakai drama dan bombastis gitu. Jadi nilai stabilitas itu sering bekerja dan berjalan dalam dalam diam. Ya, maka yang diajarkan ke Rasulullah apa aja? Yang pertama, dakwah itu proyek lintas generasi, bukan satu aja. Maka kalau teman-teman mikir nih yang lagi ngebangun bisnis, yang kemudian lagi bikin perusahaan, bikin ngebangun atau apa namanya menjalankan perusahaan itu bukan proyek saat ini dan sekarang aja sebagai leader mah. Ini proyek-proyek lintas generasi. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian secara prinsipal nggak bagus, nggak baik-baik aja, nggak disukai teh, ya memang harus bebeldagan, harus dihajar gitu ya. Nggak bisa kemudian kita, yang penting kan sekarang lagi baik-baik aja. Justru itu teh nggak baik-baik aja. Ya ada hal-hal yang kemudian dia rasa baik-baik aja, ini asik, ini seru, ini gimmicky, ini menarik, udah weh hilang. Yang kita kenang hanya memori kan pada akhirnya. Ya kayak kejayaan Daud Sulaiman kan pada akhirnya memori bagi Ilyasa mah. Maka proyeknya itu harus lintas generasi dan ini yang disadari oleh Ilyas, maka diajarkan ke Ilyasa. Nah, Rasulullah tuh lagi diingetin soal itu lewat kisah dua orang soleh ini ya. Makanya kalau kemudian Nabi Musa ya luar biasa dari mulai Bani Israel hampir digenosida tuh sampai kemudian mengalami puncaknya lewat Nabi Daud dan Sulaiman, itu kan jadi fase yang panjang sebetulnya gitu. Nabi Musa mulai pembebasan Israel, generasi setelahnya ngebangun negeri, Daud Sulaiman mengalami puncak. Nah, ini kembali ke kekacauan gitu ya. Padahal mereka udah punya tempatnya, mereka udah nyaman sebagai sebuah bangsa yang kolektif gitu ya. Nah, Ilyas dan Ilyas itu melanjutkan dakwah itu mengingatkan bahwa ada hal-hal yang menyimpang gitu ya. Jadi jangan mengukur dakwah tuh hanya dari hasil yang cepat, kesuksesan sementara nggak bisa gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian jadi insight ya beberapa hari ini aku terus-terusan dihubungin mintain nasihat sama orang-orang yang bisnisnya sang satu lagi naik-naiknya ya.
Sampai kemarin pas buka puasa itu apa bagi-bagi mobil gitu. Keren ya kepegawainya tuh. Gimiknya luar biasa. Jadi mereka tuh bikin bukber itu sampai ngabisin hampir 2 M itu ya. Door prize-nya lah, nyewa gedungnya lah, apanya luar biasa. Terus minta nasihat tuh si ownernya tuh. Terus aku bilang, apa sih value yang pengen dibagi di sini? Bisa menjamin nggak antar generasi seperti ini dan seperti apa kan? Menohok ya. Di tengah suasana yang asik menyenangkan, aku malah menanyakan hal yang barangkali mungkin menyinggung perasaan. Tapi itu penting karena dakwah itu proyek lintas generasi bukan di saat itu aja. Nggak bisa kita kemudian stay di at the same time kita lagi di zona aman dan nyaman bahaya gitu ya. Terus ngajarin Rasul tentang apa coba? Tidak semua dikenal tuh karena peristiwa besar. Artinya jangan meremehkan tokoh-tokoh kecil sederhana ya. Misalkan Nabi Khidir, Nabi Samuel. Nah ini termasuk yang wajib diketahui adalah Ilyas dan Ilyasa. Ya. Jangan sampai kemudian kita punya ekspektasi dan ini juga ekspektasi orang-orang bahwa ada tuh yang namanya Nabi Ibrahim dengan mujizat api, Nabi Musa yang laut terbelah itu kan bombastis dan fantastis ya. Tapi sebagian besar nabi kan disebutkan singkat. Nah, ini ngajarin bahwa nilai seseorang di mata Allah nggak ditentukan dari besar cerita sejarahnya, tapi dari apa? Dari pengaruh dan kemudian kedekatan dengan Allah gitu ya. Maka persepsi manusia itu kan sebenarnya nggak penting. Yang penting itu persepsi Allah atas karya-karya kita yang tadi tekun apa nah. Allah tuh pengen nunjukin itu. Jadi perjuangan tauhid itu nggak selalu spektakuler, meledak-ledak, besar. Ya, sesimpel menjaga iman, ngebimbing umat itu juga udah bagus. Mempertahankan value nilai-nilai itu penting. Dan ini fase yang kemudian diajarkan ke Rasulullah, terutama ketika Ilyasa itu, surat-surat terkait Ilyasa itu turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena orang-orangnya kan udah pada pindah ke Islam di Yasrib ya, di Madinah mah ya. Tapi kan balik lagi ada orang-orang munafikun dan lain-lain kan. Nah, ini yang kemudian dianterin, diajarkan. Karena kan dakwah Mekah mah bebeledagan ya, meledak-ledak di sana mah, konfrontatif di Mekah mah. Pas di Madinah mah kan orang-orang menerima dengan lembut, dengan sukarela. Nah, konsistensi itu muncul ketika di kisah-kisah Nabi Ilyasa ya. Maka kita akan melihat ya. Jadi Rasulullah juga termasuk kita akan melihat dua profil nabi yang berbeda ya. Nabi Ibrahim Musa itu pembongkar sistem, sangat konfrontatif ya. Mengguncang sistem dan keyakinan lama, shifting paradigmnya juga berat ya. Ada pemimpin-pemimpin atau nabi-nabi yang penjaga nilai. Ilyasa contohnya ya. Yang memastikan nilai itu hidup ya. Jadi ini yang juga ngasih penting bagi perjalanan dakwah gitu ya. Nah, kalau di dalam psikologi itu apa sih yang bisa kita ambil ya, misalkan dalam teori-teori psikologi tentang ini gitu ya. Yang pertama aku ngomongin soal mentorship dulu teman-teman ya. eh Kita nggak bahas ya, tapi kalau di tafsir-tafsir ada tuh Nabi Yusa itu setelah Musa itu jadi muridnya dimentor sama Nabi Musa tuh. Nah Nabi Ilyasa ini juga dimentor langsung sama Ilyas. Nah aku pengen cerita bahwa mereka berdua aku bacanya contoh social learning theory ya. Regenerasi itu melalui modeling ya. Memodel. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman ada yang di dunia pendidikan kayak aku gitu ya, bikin kurikulum, bikin struktur kan selalu dimulai dari profil lulusan. Nah, profil lulusan itu kita model, kita bangun modelnya. Seperti apa sih model terbaik profil lulusan ini? Nah, model itu kita bayangkan, kita visualisasikan, kita breakdown tuh fitur-fitur apa aja yang membuat orang tuh menjadi model seperti ini dan itu. Nah, makanya kemudian itu teorinya dari Albert Bandura. Maka ketika melihat bagaimana Ilyas sukses mirip sama Ilyas, aku melihat ada social modeling atau regenerasi melalui modeling ini terjadi. Tapi apa yang dilakukan? Nah, beberapa riwayat ya, misalkan Imam Qurtubi menyebutkan bahwa nempel terus tuh Nabi Ilyas ke Ilyas itu. Ada observasi, ada proses imitasi, dan tadi belajar melalui modeling. Ya makanya peniruan imitasi itu kan se- eh apa namanya tema besarnya adalah modeling ya. Nah makanya orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu, ya, makanya pemimpin itu ya harus show the way ya. Orang-orang yang jadi guru, yang jadi teacher, yang jadi pembimbing, yang jadi mentor dia harus show the way supaya apa? Murid mengamati best practice-nya seperti apa, ngelihat bagaimana mentor memperlakukan dan diperlakukan. Nah, nanti belajar nilai-nilai moral yang ditransmisikan lewat apa? Lewat refleksivitas gitu, bukan cuma nasihat ya.
Jadi ada proses yang namanya tadi social modeling, ya, social learning teori lewat modeling gitu ya. Nah ini yang juga menurut aku penting. Jadi kalau teman-teman terutama ya pengen, ya aku pengen pengen dia bisa sesuatu ya mau nggak mau harus memperlihatkan dalam bentuk contoh yang mudah dilakukan oleh orang tersebut gitu. Dan ini juga tipe yang aku lakukan, nggak pernah nyuruh terus mengevaluasi akhir tanpa aku ngasih contoh dulu. Karena kita harus memperlihatkan bahwa kita juga bisa. Ya. Kecuali kita sifatnya bukan mentorship tapi apa namanya, konsultan gitu ya, yang hanya hanya ngitungin, hanya ngasih rekomendasi, belum tentu bisa melakukan kan gitu. Itu yang pertama ya, social learning teori. Yang kedua, ada yang namanya social identity teori ya. Eh Orang tuh bukan cuma bisa, kan kalau modeling kan bisa jadi cuma perilakunya aja, tapi identitas dan sisi kedalaman dalam diri itu juga nggak apa namanya nggak terserap dengan baik. Makanya social identity ini penting ya, identitas sosial ini penting dalam dakwah yang regeneratif, dakwah sebagai proyek regeneratif. Kenapa? Nah, ada tokoh namanya Henry Tajfel ya bilang bahwa ketika membangun manusia, ya mau nggak mau harus membangun identitasnya juga. Jadi kalau identitasnya kuat sebagai diri dan sebagai bagian dari kelompok, maka ya itu tadi value nilai akan diwariskan. Value atau nilai akan dipertahankan, value dan nilai akan dilindungi. Nah, identitas sebagai nabi itu penting. Identitas sebagai orang soleh yang dimentorin itu penting ya. Nah, regenerasi itu muncul dan terjadi kalau kita berhasil juga kemudian memetakan, mendeliver, mentransfer identitas. Maka proses-proses identifikasi itu juga penting ya. Jadi hasil dari modeling adalah ketika si murid atau ketika orang lain itu highly identify with us. Makanya kenapa tulisan-tulisan yang bagus ya yang aku sharingkan ke Adit tadi teh ketika nulis di tulisan postingan itu kan yang paling relate ya bahwa aku bukan cuman share the same reality tapi share the same identity. Aku masuk jadi identitas yang begini dan begitu kan itu kan highly identified itu penting. Orang yang highly identify sama kita berarti mencerap nilai-nilai kita. Itu yang dimaksud dengan pembangunan proyek lintas generasi. Memang selalu dimulai dari proses imitasi dan social learning ya dengan ngebangun model. Tapi tahap selanjutnya adalah social identity. Kalau nggak terbangun identitas, orang akan ngemodel. Jadi apal cangkem, cuman niru doang, cuman FOMO doang. Identitas tuh harus terbangun. Karena kalau identity nggak kebangun, value nggak akan turun. Karena karakter itu muncul dari identifikasi, pembentukan identitas. Jadi kalau nilai-nilai itu kemudian pengen diwariskan, mau nggak mau, tahapan selanjutnya wajib harus ada social identity. Nah ini yang justru aku tangkap dari Ilyasa ketika belajar dari Ilyas gitu ya. Kenal banget identitas umat seperti apa, kenal identitas organisasinya seperti apa ya, bahwa mereka tuh bagian dari kenabian dan gerakan sosialnya apa. Tanpa identitas yang kuat, gerakan itu mati setelah generasi pertama. Mangga we cek kada ya. Makanya ketika nemenin Ponyo gitu ya yang udah generasi ketiga gitu sekarang tuh ya. Wow, mereka value-nya kuat banget dan mentorshipnya gila-gilaan. Jadi bikin menu itu jadi bikin variasi menu juga kan jadi keseharian. Otaknya tuang teh kedah Ponyo tuh ya tuh karena itu ya. Makanya senang banget bisa deket diundang terus ya jadi konsultannya Ponyo itu karena menikmati ya Bu Teti Padadangnya Kak Abah juga main ya ke sana ya di Ponyo. Nah, itu yang kedua tuh. Jadi ketika ingat dakwah itu proyek lintas generasi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan Sintesa menjadi Sintesa atau Kang Hari sama HCR-nya atau siapa ya Abah dengan Persisnya itu kemudian menjadikan dakwah itu sebagai kendaraan, ya harus lintas generasi proyeknya. Proyek loh ya bayangin, proyek lintas generasi, bukan program tapi proyek. Jadi dia besar. Di proyek itu nanti kemudian ada program-program tertentu ya. Nah, yang pertama harus ngebangun social learning, yang kedua social identity, nah baru cultural transmission ya, pewarisan nilai budaya. Nah, kalau pewarisan nilai budaya ini juga luar biasa nih. Jadi kalau kalau cultural transmission ini mau nggak mau jadi kan culture tuh, what we are doing. Definisi dari culture itu kan kalau orang-orang antropologi, karena aku juga sering ngajar antropologi budaya,
dan penguji juga orang antropologi, pembimbing orang sosiologi, maka cultural transmission itu hal yang kemudian masuk tuh ya ke akal pikiran aku tuh. Jadi mentransmisi cultural artinya kita membangun, jadi ngajak, ngajarin untuk metain pola-pola perilaku. Nah, itu kemudian yang beberapa di tradisi Israelia tuh aku capture dilakukan oleh kedua nabi ini, baik Ilyas maupun Ilyasa. Mereka melakukan proses-proses cultural transmission. Apa itu cultural? Yang dipotret itu, yang didakwah itu bukan perpindahan perilaku individu, tapi pola perilaku mereka sebagai sebuah budaya. Nah, ini penting. Ya. Nah, makanya hati-hati teman-teman ya, yang jadi ayah, yang jadi mentor. Yang pertama ada yang namanya vertical transmission. Ya, jadi kalau dari teori cultural transmission teori, culture apa yang dilakukan orang untuk mengulang-ulang pola perilaku baik itu diwariskan lewat tiga jalur utama. Yang pertama namanya vertical transmission. Biasanya terjadi antara orang tua dengan anak. Vertikal tuh dari turun ke bawah, dari garis keturunan tuh. Makanya kalau di bahasa Sunda ada istilah namanya uyah tara TS kaluhur itu karena turun ke bawah. Vertical transmission itu juga harus dilakukan. Jadi pola apa yang dilakukan ayahnya, ya kurang lebih harus dilakukan sama anaknya. Ayah dan ibunya suka baca. Bapaknya suka baca jurnal, ibunya juga dipaksa sekarang buat baca jurnal, sekolah, baca buku. Anaknya mau nggak mau udah punya pola yang sama, udah template ya. Coba cek anak-anak aku tuh nganggur dikit baca, nganggur dikit buka buku baca. Bacaan banyak, bacaan difasilitasi, bacaan terus menerus. Rewelnya pengen baca gitu ya. Nah ini ini vertical transmission namanya. Nah, yang kedua adalah horizontal transmission ya. Nah, ini makanya ini yang menurut aku kalau baca tradisi-tradisi Israiliyat yang menarik nih juga di beberapa literatur barat soal Ilyas Ilyasa dari tradisi Israiliyat ya. Yang kedua horizontal transmission. Jadi mereka tuh memastikan adanya vertical transmission, transmisi yang diturunkan secara serius dari orang tua ke anaknya. Yang kedua adalah horizontal transmission, memastikan peer group ini, geng-geng ini berada pada pola perilaku yang produktif. Itu yang mereka jaga. Jadi kalau kemudian ditanya apa sih yang diajarkan Ilyas Ilyasa, kayaknya biasa aja, nggak ada kisah yang menarik dan serius. Justru ini tuh kunci dalam menjaga sesuatu yang diubah atau sesuatu yang kemudian nilai yang sesuatu yang diidam-idamkan. Itu namanya horizontal transmission. Jadi misalnya gini, kenapa penting buat aku sama Momo untuk bisa ngedengerin cerita apa yang dilakukan sama anak aku dan teman sebayanya. Untuk metain pola, untuk ngecek yang namanya cultural transmission theory. Lebih dominan mana nih? Pewarisan nilai itu dari vertikal, dari bapaknya, aku atau Momom sebagai ayah orang tuanya, atau dari teman-temannya sebagai teman sebaya. Nah, baik itu vertikal sama horizontal transmission itu nanti nggak makin menguatkan identitas-identitas anak gitu, social identity itu. Nah, ini yang menarik. Sama yang ketiga, ya, sahabat-sahabat semua, kalau tadi vertikal, yang kedua horizontal, ya, oblik. Nah, ini ada oblik ya, atau dari pemimpin ke generasi, ya, jadi leader ke generasi. Makanya gini, kenapa milih pemimpin itu, pemimpin daerah, presiden itu penting secara modeling dan juga secara apa namanya modeling dan juga identity karena lihat aja ada oblique transmission maka mau nggak mau kita akan mewariskan atau diwarisi nilai-nilai yang dipertontonkan sama leadership kita. Coba kalau leadership kita tukang pidato tapi omon-omon, kenyataannya di lapangan nggak ada, preman, ya di lapangan juga kurang lebih yang kita wariskan kan kayak gitu. Yang generasi muda dapatkan dan tanamkan kan itu, ya eh pundungan terus juga ngomongnya nggak ya gitulah kemana-mana nuduh kan gitu ya. Nah tentang cultural transmission theory ini teman-teman bisa cek lagi ya banyak ya antara Boyd sama Richardson. Jadi satu orang tua ngaruh, teman sebaya dua ngaruh dari cultural transmission ini tadi bagaimana mencitrakan diri lewat lewat pemerintah, lewat pejabat, lewat pemimpin kan gitu. Wah, pemimpin pejabat kita kan nggak picontohin. Gimana generasi muda kita bisa bagus gitu ya. Nah, makanya itu yang ngaruh. Dan selanjutnya ada dari generativity theory. Ya, Pak Asep belum masuk, Dit? Belum, Kang. Belum ya. Nah, ada generativity itu, teman-teman. Generativity itu
Jadi dari kisah Ilyas terutama dari Nabi Musa sebetulnya Musa ke Yusa itu kan kemudian Allah tuh pengen ngajarin Rasul bahwa kita mesti concern sama generasi berikutnya. Ya, dan ini tuh alami sebetulnya. Jadi setelah umur 40-an, 45 terutama ke atas ya, dalam tahapan perkembangan dewasa terutama ya, ada tokoh namanya Erik Erikson tuh ya, orang Sunda kayaknya karena namanya diulang kan ya, Erik Erikson. Ada tahapan namanya generativity ya, keinginan untuk ngebimbing generasi berikutnya. Bisa berupa mentoring, ngajar, ya, ngebangun institusi, menuliskan pemikiran, ya. Nah, kalau generativity itu nggak muncul sebagai tahap alamiah di sisi manusia, di sisi seseorang, itu tuh kita masuk ke fase yang namanya stagnation, ya. Nah, makanya kenapa ada mitos puber kedua di setelah 40-an, ya. Kang Hari itu ya dulu punya apa namanya kelas atau apa gitu ya, life begin at 40 gitu ya. Karena kalau kemudian generativity gagal pada diri seseorang di tahapan itu dan masuk ke stagnation, ya bakal nakal gitu ya, bakal berorientasi pada diri. Jadi kalau value itu, kalau kata tadi ya cultural generation, tokohnya tuh namanya eh cultural generation tuh Boyd sama Rickerson. Ya kita akan masuk ke fase-fase egoistic values ya, nilai-nilai yang tertanam tuh egoistik ya. Nah, ini yang kemudian ngaruh ya. Makanya kalau dilihat lagi, mungkin Ilyasan nabi-nabi yang paling sedikit ya mendapatkan sorotan. Tapi menurut aku justru paling penting. Kenapa paling penting? Karena banyak justru aku ngelihat ada transformational leadership, ada institutional theory di situ. Tapi tadi dia ngasih upaya-upaya kita untuk jadi pribadi yang justru lebih konsisten, lebih stabil, dan ngajarin Rasul itu bahwa dakwah itu project lintas generasi gitu ya. Dan gini teman-teman, kalau kita pakai teori-teori perkembangan yang terbaru misalkan diffusion of innovation tuh, Everett Rogers tuh kan di proses regenerasi ya, proses lintas generasi itu kan ada innovators, ada early adopters, ada early majority, late majority, laggards dan lain-lain. Ya generasi pertama kan innovators, tapi kan nyebrang jurangnya itu susah tuh. Nah, kan semua teori-teori inovasi, diffusion of inovasi itu ya, chasm, crossing the chasm, loncat jurang itu kan inovator ya, tapi mempertahankan supaya early adopter sama early majority dapat itu kan penjaga nilai, bukan innovator. Kan nggak semua harus jadi innovators. Nah, di sini justru ngajarin itu. Ya, makanya kalau ditanya kenapa sih regenerasi itu gagal, ya tadi ketergantungan pada tokoh karismatik yang bebeledagan, yang harus sakti, ya. Nilai-nilai itu tidak berubah jadi budaya, nggak ada cultural transmission, ya. Nggak ada mentoring yang sistematik, ya. Ngerasa baik-baik aja karena udah sukses pada saat ini, padahal ada prinsip-prinsip yang terlanggar, tapi lupa dijawantahkan kembali. Nah, kayak kayak gitu kan lumayan. Ya, generasi berikutnya nggak kenal tuh yang namanya perjuangan-perjuangan awal, susahnya, rumitnya, kan nggak bisa gitu. Atau complacency istilahnya tuh, rasa berpuas diri. Makanya nggak bisa diajak perih dan susah itu bukan berarti harus susah seperti kita inovators, enggak. Tapi kemudian kita perlu ngasih tahu bahwa kesinambungan itu penting, harus push the envelope dan dorong terus ya. Makanya pola regenerasi yang sehat tuh cirinya apa? Satu, ada figur teladan sebagai mentor, bukan figur yang jago di panggung dan sakti. Yang penting figur teladan sebagai model. Yang kedua, ada identitas kelompok yang kemudian kuat ya. Yang ketiga, ada sistem mentoring. Yang keempat, institusi yang menjaga nilai. Yang kelima, generasi baru yang memang beneran dikasih peran. Ya, ini ngomong-ngomong generasi ini nih, Gibran ini kan ngomong-ngomong generasi penerus lah, generasi Z lah, AI lah. Tapi nggak dikasih peran nyata, pemuda dikasih peran apa? Nggak ada kan? Nah, bahaya tuh. Makanya lima itu justru yang aku banyak pelajari dari kisah Ilyas dan Ilyasa ya. Bedanya founder dengan stabilizer ya. Justru Ilyasa ini adalah sosok-sosok stabilizer ya. Nah, alhamdulillah Pak Asep sudah hadir ya. Mari kita simak ya kemudian penjelasan dari Pak Asep. Mangga Pak Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, eh, terima kasih Kang Zen. Yang pertama mungkin kita pelajari
mempelajari ya siapa Ilyasa ini ya. Jadi memang Ilyasa ini beragam ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyasa ini adalah seorang yang pada waktu kanak-kanaknya adalah sakit-sakitan, ya sakit-sakitan. Kemudian dia terlihat oleh Nabi Ilyas, kemudian dirawat oleh Nabi Ilyas sampai sembuh, sampai diangkat menjadi, dalam tanda petik ya, anak angkat lah oleh Nabi Ilyas. Nah ini mungkin kalau kita cermati dari cerita sederhana ini, sehingga ada keterhubungan ya, orang ada keterhubungan batin karena mempunyai pengalaman emosional ya. Jadi ada pengalaman emosional antara orang yang disembuhkan ya dengan yang menyembuhkan. Nah, sehingga juga relasinya juga ada relasi kekaguman lah, ada relasi admiring di situ, sehingga beliau Nabi Ilyas ini menjadikan Nabi Ilyas adalah patron ya, adalah pola, adalah mentor. Hal yang berikut, apa yang terjadi kemudian setelah Nabi Ilyas meninggal dunia? Jadi ternyata ya kembali Bani Israel ini ya kembali lagi ke titik awal ya. Jadi artinya setelah Nabi Ilyas itu adalah mampu menyampaikan kebenaran, bahkan menantang para Baal gitu ya, menantang para nabi-nabinya, kemudian melakukan pembuktian gitu ya. Hal yang menjadi menarik adalah bahwa di situ kan sebagian orang-orang beriman di zaman Nabi Ilyas. Tapi setelah Nabi Ilyas kemudian meninggal dunia, nah orang-orang itu juga sebagian balik lagi. Nah, artinya adalah Nabi Ilyas ini adalah mendapatkan peran yang mencoba gitu ya, membawa kembali orang-orang itu menuju kepada kebenaran. Nah, artinya adalah, nah berbeda dengan Nabi Ilyas yang ya beliau itu sendiri diberikan kekuatan gitu ya untuk melakukan cara gitu ya, bahkan melakukan pertentangan cara pembuktian. Nabi Ilyas ini adalah tidak seperti itu. Artinya adalah beliau tidak lagi menggunakan cara yang sama. Betul beliau dimentori, tapi juga beliau punya cara tersendiri ya, punya cara tersendiri ngadepin kaumnya ini. Nah, di beberapa kisah digambarkan bahwa Nabi Ilyas ini sendiri adalah memiliki ragam keterampilan, ragam kemampuan ya. Ada yang menyebutkan bahwa beliau itu adalah mampu, dia dikatakan sebagai Ilyas the healer gitu ya. Ilyas sang penyembuh. Ada juga bahkan di dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa Nabi Ilyas ini adalah diberikan kemampuan oleh Allah untuk kepentingan tertentu, adalah menghidupkan orang yang meninggal dunia gitu. Ya tentunya saja tidak semua orang yang meninggal dihidupkan, tetapi juga dalam keadaan tertentu diperlukan ya, sehingga orang yang meninggal dunia ini perlu dibangkitkan gitu, perlu dihidupkan untuk mendapatkan katakanlah informasi-informasi tertentu yang benar dari orang yang meninggal dunia ini. Nah, tentunya adalah keterampilan ini atau kompetensi hidup ini membuat ia menjadi punya keunikan ya dibandingkan Nabi Ilyas. Walaupun dari segi nama kalau kita lihat ya Ilyasa dan Ilyas itu kan deketan lah, bedanya cuma A gitu ya. Nah kalau misalnya di dalam bahasanya kalau kita bahasa biblical gitu ya, maka di situ ada Elias
untuk Nabi Ilyas dan Elis untuk Ilyasa gitu ya. Itu kan antara Elias dan Elis deketan lah dari segi nama. Kenapa deketan juga ya, kembali tadi adalah beliau disebutnya itu adalah saya ngambil nama orang gitu ya. Saya ngambil nama orang karena saya adalah kagum dengan orang itu. Nah, jadi ada dalam pemberian nama juga seperti itu orang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Ilyasa ini? Kang Zen tadi udah mencoba membedah ya dari bagaimana suatu nilai-nilai yang mulia itu dari generasi awal itu kemudian dilanjutkan gitu ya ke generasi berikut. Dan ini adalah bukan barang mudah memang. Nah, jadi bukan barang mudah, kita juga mengetahui jadi bagaimana Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail, dilanjutkan oleh Nabi Ishak gitu ya. Nabi Ishak dilanjutkan oleh Nabi Yakub, Nabi Yakub dilanjutkan oleh Nabi Yusuf. Nah, Yusuf nantinya adalah jauh ya setelah kematian Yusuf. Itu ada periode-periode di mana ini oleh Nabi Musa ya, dan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian dilanjutkan oleh Ilyasa. Nah, jadi kalau kita lihat urut-urutannya adalah seperti itu. Nah, artinya adalah antar generasi ini kalau kita mau ngamatin apa sih yang samanya nih di antara seluruh generasi? Samanya adalah tauhid ya. Nah, bagaimana orang diajarkan untuk benar-benar mengilahkan Allah. Jadi tidak menyekutukannya dengan ilah-ilah lain. Tetapi di dalam antar generasi itu ilah itu banyak. Bahkan di dalam Musa, di dalam kisah Musa, jadi itu bahkan gitu ya kaum yang sudah melakukan perbudakan cukup panjang itu sendiri adalah mengalami berkali-kali, dan mereka adalah mampu membuat ragam ilah. Ya, jadi artinya seakan-akan ada ilah tandingan lah. Kalau misalnya di dalam periode Musa itu, ya ada yang namanya dan selalu ada tokoh-tokoh yang menyelinap gitu ya di antara nabi-nabi mereka yang mengajarkan tauhid. Nah, ini juga menjadi menarik ya, bahwa manusia itu memang mungkin juga sangat mudah kita itu adalah terjebak ke dalam ilah-ilah itu. Dan kita bahkan karena kita punya syahwah, kita punya dorongan, kita punya, setiap orang itu adalah punya dorongan-dorongan syahwatiyah. Syahwat itu dari malai syahwat kalam. Ngomong kayak gini kan syahwat kalam. Seneng ngobrol kita ini. Ada syahwat naum, ngantuk, tidur gitu ya. Nah, ada juga syahwat seksual. Nah, jadi macam-macam syahwat itu. Nah, syahwat ini adalah berarti adalah hawa-hawa kita, desire kita, dorongan-dorongan kita. Nah, dorongan-dorongan kita yang berorientasi kepada sensual, kepenglihatan, kita pengen hal yang bagus ya, kependengaran, kita ingin mendapatkan kabar atau dikabarkan bahwa diri kita ini bagus. Syahwat penciuman, ingin mencium aroma-aroma yang bagus atau tercium kita sebagai orang yang bagus. Berikutnya adalah syahwat katakanlah sensual lagi adalah bagaimana lidah pengecapan. Kita ingin mengecap yang bagus atau kita terkecap sebagai sesuatu yang bagus. Nah, sehingga dorongan-dorongan seperti ini ada. Jadi ilahnya itu jadi banyak kita ini. Jadi ilah kita itu diawali tentunya saja kalau menggunakan pendekatan psikologi kognitif, diawali dengan sensis kita, diawali dengan penginderaan kita. Nah, sehingga kita semua yang kita pelajari dari persoalan-persoalan berkaitan dengan diri, kaitannya adalah dengan sensis tadi. Maka misalnya saja kita tahu ria kaitannya kan dengan mata.
kita adalah dalam arti pengen dilihat atau takut dilihat. Kemudian kita ada yang namanya sum'ah. Sum'ah berarti berkaitan dengan telinga. Pengen didengar dengan kesan tertentu atau takut didengar dalam kesan tertentu. Nah, ini adalah tema-tema yang saya rasa sepanjang zaman akan ada. Nah, jadi bentuk inilah barangkali adalah bentuk ya sesuatu hal yang sedang diperangi, sedang dilakukan, sedang dihadapi oleh Nabi Ilyasa. Artinya meskipun barangkali ilah itu berubah bentuk oleh kaum Bani Israel setelah para Baal itu tiada, setelah para Baal itu ditaklukkan, tetapi kaum Bani Israel itu mampu menentukan membuat Baal-Baal baru dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan dakwah dalam tema ini adalah menjadi hal yang kayaknya perlu terus gitu, karena orang barangkali bisa menyimpang dari sebuah jalan kebenaran gitu. Nah, tentunya saja untuk mendapatkan itu perlu melakukan yang namanya konsisten ya. Jadi bagaimana orang persisten, bagaimana orang konsisten, bagaimana orang di situ adalah melakukan kesabaran untuk terus tetap melangkah. Nah, sehingga apa yang didakwahkan itu sendiri, apa yang dikatakan itu sendiri, apa yang disampaikan itu sendiri adalah bisa sampai kepada kaum-kaum ini. Pastinya gak mudah gitu ya. Nah, karena itu kenapa sih Nabi Ilyasa itu dianugerahi kemampuan penyembuhan. Ya walaupun dari berbagai macam kisah itu di sini the healer ini ya bisa, kalau sekarang ya mungkin di konteks yang sekarang, the healer ini adalah menjadi orang yang bisa menyembuhkan tema fisik, tema psikis, tema spiritual. Nah, kenapa dia dianugerahi oleh Allah the healer? Karena bisa jadi orang-orang yang perlu dakwahnya itu jadi beragam jadinya. Dakwah melalui orang linglung akan beda gitu ya. Dengan dakwah ketika orangnya menggunakan kognitif murni, dengan dakwah kepada orang yang badannya kemudian juga terkena, dengan dakwah kepada orang yang barangkali kognitifnya terkena, dengan dakwah kepada orang yang afektifnya terkena. Nah, sehingga banyak ragam pintu gitu ya dalam berdakwah itu. Jadi setiap di sini adalah dakwah menjadi variatif gitu ya, menjadi ragam cara. Jadi di nabi-nabi sebelumnya kita tahu ada yang dakwah menggunakan kuasa, ada dakwah menggunakan keberanian, ya ada dakwah menggunakan kecerdasan, ada dakwah menggunakan kebijakan. Ya, jadi ragam tema dakwah itu. Ada dakwah yang menggunakan kelaparan atau pencegahan kelaparan, itulah yang terjadi pada Nabi Yusuf gitu. Ada dakwah dalam Nabi Ilyasa ini dakwahnya menjadi menarik gitu. Dakwahnya menjadi kalau kita kaitkan dengan profesi konseling, ya konselor, psikolog, psikoterapis, maka Nabi Ilyasa ini menggunakan peran-peran ini dalam rangka berdakwah. Artinya adalah ada titik-titik di mana orang itu bisa berada di titik nadir, di titik terendah dalam hidupnya. Nah, titik terendah dalam hidupnya itu sendiri adalah kalau orang ini tidak didekati, orang bisa tergelincir. Tergelincir kepada apa ya? Tergelincir kepada menjadi mengilahkan apapun ya, termasuk hawa nafsunya. Nah, sehingga di situ ya Baal itu hanya salah satu bentuk saja. Jauh bentuk lainnya juga bisa banyak. Dan Nabi Ilyas ini adalah diberikan Allah ya untuk mampu berdakwah dalam ragam bentuk. Jadi tidak hanya dakwah sifatnya adalah mengajak orang ketika orang itu bisa diajak bicara dengan benar gitu ya. Tetapi juga dakwah itu menjadi lengkap dari sifatnya preventif, edukatif, kemudian juga promotif, konsultatif, nah, termasuk juga
dakwah dalam bentuk kuratif, rehabilitatif, dan transformatif ya. Dan ini adalah menjadi ibaratnya nggak ada di setiap titik kehidupan manusia ada dakwahnya. Nah, sehingga barangkali di sini kalau kita lihat Nabi Ilyas ini adalah dibandingkan gitu apa yang sudah dilakukan oleh mentornya yaitu Nabi Ilyas, beliau memperluas gitu ya lahan dakwah ini, memperluas cara berdakwah ini, memperluas kepada ragam kondisi dari subjek dakwahnya. Nah, sehingga itibarnya bagi kita adalah kita barangkali mempunyai kemampuan sebagai konselor. Ya, kita jangan merangkutikan kalau dakwanya seorang konselor itu adalah berceramah seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Ali Hidayat, tidak. Dakwahnya kita sebagai konselor adalah justru di titik-titik kritis itu. Ada orang yang linglung, nah linglungnya diperbaiki, ya berarti kemudian kemampuan berpikirnya menjadi lebih baik, itu juga dakwah. Ada orang yang kemudian meninggalkan sholat karena punya masalah besar. Nah, masalah ini membuat dia kemudian teralih fokus gitu ya dari Allah ke mengilahkan masalahnya. Nah, kemudian orang itu datang kepada Anda dan Anda mampu kemudian membuat orang itu tercerahkan sehingga orang itu kembali mengingat kepada Allah gitu ya. Nah, itu juga adalah dakwah juga. Nah, jadi dari ada orang yang kemudian mengalami kecemasan, ternyata yang menyebabkan cemas dia karena dia terjebak ke dalam apakah saya melanjutkan ini dengan LGBTQ atau saya hentikan. Tapi kalau saya hentikan, orang-orang dari kelompok LGBTQ ini adalah merongrong saya. Nah, ada orang yang cemas seperti itu. Nah, kecemasan seperti itu kita lihat kan kecemasan yang bagus gitu. Ada kesadaran di diri orang yang bersangkutan masih ada iman sehingga dia ngerasa cemas karena ngerasa bersalah telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dia. Dia barangkali nggak akan datang kepada kiai gitu. Dia nggak datang kepada ustadz. Karena kalau datang kepada ustadz langsung dihakimi. Maka dia datang kepada konselor. Nah, artinya berarti konselor adalah orang yang dia percaya untuk bisa membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, artinya teman-teman ada peran bagi kita sebagai pendakwah. Ada peran bagi kita sebagai konselor, sebagai terapis, sebagai psikolog. Menghadapi tema-tema itu adalah sebagai orang yang bisa mengajak kepada orang ya dengan cara yang tepat, dengan cara yang nyaman, membuat harkat dan martabat orang itu tetap terjaga, dan akhirnya membuat orang itu adalah bisa mengambil hikmah gitu ya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dipandang benar. Inilah yang barangkali disampaikan dari kisah Nabi Ilyas kepada kita ya, bahwa dakwah bisa disampaikan dengan beragam cara, bahwa selain kita menjadi seorang yang melanjutkan, tentunya juga kita perlu mempunyai cara-cara baru selain untuk melanjutkan juga. Karena apa? Beda generasi, beda cara, beda langkah, beda tuntutan, beda masalah. Nah, sehingga di masyarakat yang berbeda kita perlu menggunakan cara yang berbeda. Nah, nanti kita akan menemukan bagaimana di episode Nabi Muhammad pun gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu nantinya adalah menjadi kumpulan ragam cara berdakwah. Termasuk cara berdakwahnya Nabi Muhammad dengan yang namanya perang yang namanya defensif gitu ya, bukan perang ofensif. Nah, itu belum ada di periode Nabi Ilyas ini. Ya, tetapi nantinya di dalam Nabi Muhammad itu ada ragam bahwa dakwah pun perlu dilakukan dengan mempertahankan diri, dengan menunjukkan bahwa walaupun kita jumlahnya sedikit, kita bisa mempertahankan diri. Nah,
Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita misalnya kaitkan dengan maqasid syariah, ya, jadi maqasid syariah itu kan adalah apa sih tujuan dari bersyariah? Tujuan bersyariah itu banyak. Yang pertama adalah hifzuddin, bagaimana mempertahankan atau merawat keberagaman kita. Yang kedua adalah hifzun nafs, bagaimana kita mempertahankan diri kita. Diri itu adalah berarti nafs itu adalah kaitannya psikis kita. Berikutnya hifzul akal, bagaimana mempertahankan dan merawat kemampuan kognitif kita, akal kita. Berikutnya adalah hifzun nasal, bagaimana mempertahankan dan merawat keluarga kita atau keturunan kita. Berikutnya adalah hifzul mal, bagaimana mempertahankan harta kita. Nah, dari kisah Nabi Ilyasa ini, di antara maqasid syariah tadi, yang diinginkan oleh atau yang dijadikan subjek dalam berdakwahnya Nabi Ilyas ini adalah hifzuddin. Nah, beliau kemudian menjadi tabib begitu ya lah. Berarti hifzun nafs, merawat pikiran, hifzul akal. Nah, bahkan juga ada dalam beberapa kisah juga ada bagaimana beliau kemudian juga mencoba memperbaiki beberapa rumah tangga, beberapa keluarga dari umatnya. Ya, nah itu juga berarti ada hifzul nasl. Nah, bahkan juga ada upaya-upaya tertentu juga supaya mereka ini tidak tergantung kepada yang namanya ilah-ilah itu yang ujung-ujungnya juga menghabiskan uang mereka, menghabiskan nafkah mereka. Berarti dari situ ada hifzul mal. Nah, semoga kita semuanya bisa berefleksi dari kisah Nabi Ilyasa ini dan kita bisa mengikuti pertama seperti apa yang sudah diungkapkan Kang Zen. Kalau ayah kita, ibu kita melakukan ragam kebaikan, bagaimana kita mempertahankan kebaikan setelah mereka tiada. Jadi artinya bentuk kita bakti kepada orang tua kita itu adalah melanjutkan langkah-langkah kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dalam bentuk yang baru tentunya, yang sesuai dengan zaman kita. Nah, yang keduanya, bagi kita yang mempunyai ragam peran, seluruh peran-peran kita itu mari kita niatkan dalam rangka berdakwah. Anda sebagai trainer, Anda sedang berdakwah. Anda sebagai pekerja, Anda sedang berdakwah. Berdakwahnya gimana? Minimal melakukan tindakan yang benar, tepat ya ketika Anda mempertanggungjawabkan apa yang sedang Anda kerjakan dan sedang Anda lakukan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Zen, terima kasih Kang Ari dan semua yang hadir. Saya kembalikan kepada Kang Adit. Maka Kang Adit. Nuhun Pak Asep. Ya, baik. Hatur nuhun pisan Pak Sep. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan tentang kisah Nabi Ilyasa ini ya. Tentang bagaimana di titik-titik kehidupan kita, kita pasti akan menemukan tempat dakwah gitu ya. Dari peran-peran yang kita jalani, dari aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada gitu. Dan juga kita belajar soal keberlanjutan ya bagaimana jangan sampai kebaikan itu, jangan sampai cara dakwah itu berhenti saja di kita gitu. Kita juga harus bisa meneruskan itu ke generasi-generasi berikutnya dengan cara-cara yang relevan dan berterima dengan generasi-generasi berikutnya. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman semua akang teteh yang sudah hadir di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu lagi di kisah Nabi Yunus besok. Aku Aditya Ramadan pamit mewakili tim Sintesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.